Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan sekelompok manusia dengan kitab ini. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah juga menghinakan beberapa kelompok itu ya dengan Al-Qur'an. Banyak orang yang mulia dengan Quran ini Bapak Ibu ya. Orang yang hafal Quran 30 juz itu Bapak Ibu ya. Kemudian dia belajar ilmu Al-Qur'annya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, nasakh mansukhnya, ilmu-ilmu Quran yang lainnya. Itu luar biasa mulianya Bapak Ibu ya. Orang-orang seperti ini tak perlu dia pikirkan dunia lagi Bapak Ibu ya. Pekerjaan pun tak perlu, dunia ini yang ikut dia ya. Pekerjaan yang mencari-cari dia ya. Orang yang berkhidmat untuk Allah itu niscaya dunia ini akan berkhidmat untuknya itu ya. Tapi orang yang mati-matian dengan dunia ini, niscaya dunia ini akan memperbudaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm, وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, hidayah dan taufik, sehingga dapat senantiasa beristiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan menteladani sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirinul hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib, insyaallah kita semua senantiasa di dalam hifazahnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, melanjutkan kembali pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kajian kita, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah
membaca tentang isi khutbah dan muqaddimah. Dan pada kesempatan di pertemuan kali ini kita langsung masuk pada bab yang pertama, Al-Babul Awwalu, bab yang pertama daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Al-Babul Awwalu, bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Bab pertama ini berbicara tentang sisi-sisi kelebihan membaca Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Wa bisanadil muttasil ila al-musannif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bighaziri ulumihi fid dharain amin. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Fatir 30 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus salah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian daripada rizki yang telah kami berikan kepada mereka, sirra, dalam keadaan diam-diam, wa alaniyah, dan dalam keadaan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka hanya mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Liwaffiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka akan pahala-pahala mereka, wa yazidahum, dan Allah menambahkan kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ghafurun, yang maha pengampun, syakur, lagi maha mensyukuri. Sadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah bercerita tentang kemuliaan, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan diam-diam ataupun terang-terangan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran, ya. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada yang lain. Khairukum ini isim tafdil, ya. Asal katanya akhyaru, ya. Karena likasrat isti'maluha, ya, karena terlalu panjang penggunaan kata kalimatnya itu, maka dihazaf hamzahnya, jadi khairukum, asalnya akhyarukum, ya. Yaitu isim tafdil, artinya sebaik-baik kalian atau yang terbaik di antara kalian. Man ta'allamal Qur'an, yaitu orang-orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada yang lain.
Tentunya ta'allam di sini kata para ulama ya, belajar langsung berhadap-hadapan dengan guru ya, bermusyafahah, bertalaki ya. Guru membacakan, kita mendengar, atau kita yang membacakan, guru mendengar kemudian membetulkan ya. Itu ta'allama itu. Bukan lewat YouTube ya, ataupun CD, kaset rekaman ya. Tapi memang betul-betul ta'allum, belajar berhadap-hadapan, langsung bermusyafahah, bertalaki, berhadap-hadapan dengan guru. Itu yang dinamakan ta'allam ya. Kalau dengar di YouTube itu namanya mendengar, bukan belajar, mendengar. Belajar ini salah satunya bawa alat tulis ya, buku, pensil ya, alat tulis. Itu yang dinamakan ta'allum itu. Kalau mendengar Pak Ustaz, itu namanya mustami'an. Dapat kebaikan juga mustami'an. Kun aliman, jadilah orang alim kata Rasulullah. Ya, jadilah orang alim, kun aliman. Au muta'alliman, kalau tak bisa jadi orang alim, muta'allim ya, orang yang belajar. Nah, itu tadi yang belajar ya, bawa alat tulis, bawa buku, bawa pena, pensil, itu muta'alliman. Kalau tidak ya mustami'an. Nah, tak bisa bawa buku, alat tulis ya mustami'an, bawa telinga ya, mendengar ya, mendengar. Mustami' dapat kebaikan semua itu. Yang penting duduk di majelis ilmu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada yang lain. Rawahul Imam Abu Abdullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa ashahul kutubi ba'da al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari, di dalam kitab beliau, yaitu di dalam Sahih Bukhari. Yang mana kitab beliau ini dikatakan adalah huwa ashahul kutub ba'da al-Qur'an, yaitu kitab beliau ini adalah kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab lainnya setelah Al-Qur'an. Nah, Sahih Bukhari sudah ada terjemahannya, Sahih Muslim pun sudah ada terjemahannya. Bagi Bapak Ibu yang mau beli silahkan, ada rezeki belilah ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah ada terjemahannya. Ya, tinggal dibaca aja lagi. Yang tak paham tanyakan kepada guru. Ya. Kalau dulu Bapak Ibu cari terjemahannya itu payah. Ya, sekarang ini udah lengkap semuanya. Kitab At-Tibyan ini pun sudah ada terjemahannya. Ya. Kalau dulu kita belajar di pondok itu mendobit Bapak Ibu, dicatat di pinggir kitab itu, catat penuh itu. Makna-maknanya, keterangan ustadz itu dicatat. Nah, sekarang sudah ada terjemahan. Ya. Bukhari, Muslim, Sunan Sittah itu, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, semua ada terjemahan. Silahkan dibeli. Ya. Taruh di rumah, beli rak buku, ya. Jadi ada berkah Bapak Ibu. Kita beli kitab ulama itu kita taruh di rumah itu ada berkah. Allah mudahkan rizki, Allah jauhkan dari segala bala. Ya. Walaupun tidak dibaca Bapak Ibu, dipajang aja ya, ada keberkahannya. Itulah keberkahan kitab para ulama itu. Allah mudahkan rizki, Allah jauhkan dari segala bala itu. Insya Allah dengan niat kita yang baik itu, ya mudah-mudahan anak-anak cucu cicit kita menjadi para alim ulama. Nah, itu insya Allah. Berkah kitab kita taruh di rumah itu, kitab para ulama ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini datang daripada jalur Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang Allah meridainya. Qalat, Ibunda Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, yaitu orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi ya. Dan ia adalah orang yang mahir dengannya, yaitu dengan Al-Quran itu. Orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir dengan membaca Al-Quran itu, maka ma'as safaratil kiramil bararah, ia akan bersama malaikat pencatat yang mulia yang lagi pula taat. Itu keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian mahir
di dalam membaca Al-Quran. Allah akan bangkitkan dia bersama para malaikat pencatatnya, malaikat yang mulia, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahir, ya, mahir di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang terlatih, ya, orang yang terlatih di dalam ada ketika membaca Al-Quran itu. Apa itu ada? Praktek, ya. Ketika membaca itu, ya, dia betul bacaannya, ya, sesuai dengan hukum ahkam, makharijul huruf dan sifat-sifat hurufnya. Nah, ini orang yang dikatakan mahir, ya. Kemudian bukan hanya mahir pada praktek ada, dan juga dia mengerti di dalam teori, mengerti di dalam teori, kaifiat. Itulah dia ilmu tajwid itu. Dia tahu kaifiat, teori tentang melafazkan setiap huruf itu, ya, menempatkan setiap huruf pada makhrajnya masing-masing, ya. Mengerti dia tentang hukum ahkam dan sifat-sifat huruf itu ketika membaca Al-Quran. Itu dinamakan kaifiyah. Dia mengerti ada dan mengerti kaifiat. Paham dia prakteknya, betul praktek bacaannya, kemudian mengerti teorinya, hukum ahkam, makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Ini dikatakan mahir bil Quran. Sebagian ulama kita memaknai mahir itu seperti itu. Ini. Jadi orang yang betul-betul mahir, ya, terlatih di dalam membaca Al-Quran ini, insya Allah kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat pencatat yang maha mulia dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, itu mahir, ya Bapak Ibu. Jadi tidak mudah juga jadi orang yang mahir dengan Al-Quran ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Dan yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta'u fi, yatata'ta' ini artinya Bapak Ibu terbata-bata, ya. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata ketika membacanya, wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani, dan ia bersusah payah, terus tak putus asa belajar, ya, maka baginya mendapatkan 2 pahala, ajrani, 2 pahala. Jadi kalau yang udah mahir itu 1 huruf 10 kebaikan. Kalau yang belum mahir, yang masih terbata-bata, ya kan, itu dapat 20 kebaikan. 1 huruf 20 kebaikan. Berarti lebih banyak yang terbata-bata, Pak. Tapi jangan ya tak terus, ya kan? Jangan terbata-bata terus, tentunya harus belajar. Itu keutamaan sebagai pemotivasi untuk orang-orang yang baru belajar. Itu maksud hadis itu, ya. Bukan lebih bagus terbata-bata, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslimin Naisaburi fi sahihaihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, kemudian hadis ini datang daripada jalur Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang Allah meridainya. Abu Musa al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min, ya, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah. Perumpamaan orang-orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah, seperti buah limau, Bapak Ibu. Seperti buah limau, ya. Rihuha thayyibun, aromanya harum, ya, baunya harum, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya thayyib, lezat, ya. Itu perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah limau, yang baunya itu bagus dan rasanya pun enak, ya. Wa mathalul mu'min, dan perumpamaan orang yang beriman alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Quran. Perumpamaan orang yang beriman tapi tak baca Quran,
Ini ya. Itu diumpamakan seperti masalut tamrah, ya, seperti buah kurma. La rihalaha, tidak ada bau, wa ta'muha hulu, tapi rasanya manis. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang-orang munafik yang membaca Al-Qur'an, Rasulullah katakan mathalur raihanah, itu perumpamannya seperti raihanah. Raihanah ini seperti sejenis tumbuh-tumbuhan bunga raihanah, ya, yang berbau harum seperti kemangi lah, seperti kemangi itu, ya. Baunya harum, ya. Namun wa ta'muha mur, rasanya pahit. Itu orang munafik yang baca Quran, ya. Baunya harum, suaranya bagus, dibagus-baguskannya, ya. Nah, itu Bapak Ibu, nampaknya merdu kedengarannya, ya. Tapi apa? Luarnya aja, ya, di luarnya saja. Tapi dalamnya tak ada rasa, tak turun sampai ke hati, sampai tenggorokan saja bacanya, tak turun sampai ke hati, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Baunya saja sedap, rasanya pahit. Kemudian wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang-orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak baca Quran. Ini munafik dan tidak baca Quran. Kamatsalil hanzalah, dia seperti perumpamaan buah hanzalah. Kalau di tempat kita ini seperti sayuran pare itu Bapak Ibu. Itu ya. Itu hanzalah itu. Laisa laha rihun, dia tak ada aroma, tak berbau, ya. Kemudian wa ta'muha marun, dan rasanya pahit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, indah perumpamaan dari Rasulullah itu. Ya, Rasulullah tidak mengumpamakan bid'ah dolalah masuk neraka. Tidak kayak gitu mengumpamakan orang itu. Ya. Tapi Rasulullah bilang itu seperti ibarat sayur-sayuran, buah-buahan, indah, ya, kata-kata Rasulullah itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah taala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan sekelompok manusia dengan kitab ini. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah juga menghinakan beberapa kelompok itu, ya, dengan Al-Qur'an. Banyak orang yang mulia dengan Quran ini Bapak Ibu, ya. Orang yang hafal Quran 30 juz itu Bapak Ibu, ya. Kemudian dia belajar ilmu Al-Qur'annya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, nasakh mansukhnya, ilmu-ilmu Quran yang lainnya. Itu luar biasa mulianya Bapak Ibu, ya. Orang-orang seperti ini tak perlu dia pikirkan dunia lagi Bapak Ibu, ya. Pekerjaan pun tak perlu, dunia ini yang ikut dia, ya. Pekerjaan yang mencari-cari dia, ya. Orang yang berkhidmat untuk Allah itu niscaya dunia ini akan berkhidmat untuknya, itu, ya. Tapi orang yang mati-matian dengan dunia ini, niscaya dunia ini akan memperbudaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka anak cucu kita ini memang betul-betul kita didiklah dengan Al-Quran Bapak Ibu. Sekolahkan di sekolah-sekolah Al-Quran, pondok-pondok pesantren, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin itu dunia akhiratnya. Dunia selamat, akhirat selamat kalau di dada ini ada Al-Quran. Tapi betul-betul, ya, Al-Quran tadi itu menjadi pedoman hidup, ya, bukan sekedar dibaca tetapi diaplikasikan di dalam kehidupan. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkah hidupnya itu, ya, berkah hidup kita semua. Allah mudahkan segala urusan, Allah mudahkan rizki. Nah, tak ada yang perlu kita khawatirkan di dalam masalah keduniaan lagi Bapak Ibu, kalau Quran ada di dalam dada kita itu, ya. Apa yang membuat kita risau hari ini Bapak Ibu? Sikit-sikit risih, gelisah, ya kan, masalah rizki apa segala macam. Kenapa? Quran itu tidak ada di dalam dada, ya. Seperti rumah kosong kata Rasulullah, nanti ada hadisnya. Orang yang tak ada Quran di dalam dadanya itu seperti rumah kosong, rumah angker, rumah yang ditinggalkan Bapak Ibu. Oh, itu
penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Itu hati itu. Kalau tidak ada Quran itu. Bapak Ibu. Setidak-tidaknya ada surah sajadah di dalam itu lah jadi itu Bapak Ibu. Ya, surah sajadah kan apa sajadah kan? Yasin. Jangan sampai kosong. Tidak ada satu surah pun yang hafal. Itu seperti rumah angker kata Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah memuliakan beberapa kaum dengan Al-Quran dan Allah menghinakan beberapa kaum pula dengan Al-Quran. Orang yang melecehkan Al-Quran ini, menghinakan Al-Quran, meremehkan Al-Quran ini, sebelum matinya Allah akan hinakan hidupnya. Allah akan laknat dia itu. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, dan itu kita lihat real ya, fakta. Banyak orang yang mulia dengan Al-Quran itu. Dan orang yang selalu merendahkan Al-Quran, meremehkan Al-Quran itu, tengok hidupnya itu. Ya, nah, Pak Ibu bisa lihat itu. Ya, fakta itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, An Abi Umamah Al-Bahili, dari jalur Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, qala, Abi Umamah berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau berkata, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah. Fa innahu ya'ti, sesungguhnya dia akan datang nanti yaumal qiyamah, di hari kiamah, syafi'an, sebagai yang memberikan syafaat. Itu syafi'an, sebagai yang memberikan syafaat, pertolongan, li ashabihi, bagi yang membacanya, bagi yang mempelajarinya, bagi yang menghafalnya, masuk semua itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, masuk semua di dalam hadis ini. Bacalah Quran kata Rasulullah, dia akan datang nanti di hari kiamat syafi'an, ya, sebagai pemberi syafaat, li ashabihi, bagi si pembacanya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibni Umar, kemudian hadis ini datang daripada jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Ya, tidak boleh iri hati kecuali di dalam dua perkara. Ini. Jadi yang lain itu tidak boleh, dosa semua. Dua perkara ini yang boleh. Iri kepada dua perkara ini. Pertama, rajulun atahullahul Quran, ya, yaitu iri kepada seseorang yang Allah telah karuniakan kepadanya Al-Quran, kemampuan terhadap Al-Quran, dia hafiz Quran, banyak hafalannya, kita iri dengannya. Tidak apa-apa tuh Pak, itu tidak apa-apa. Kawan ini dah banyak hafalannya, Sajadah hafal, Muluk hafal, Ar-Rahman hafal, saya 4 kul belum juga hafal-hafal. Kemudian kita akan termotivasi, akan semangat kita untuk belajar Al-Quran itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita iri hati kepada orang yang Allah karuniakan kepadanya Al-Quran, kemampuan dengan Al-Quran, hebat tafsirnya, hebat ilmu Al-Qurannya, qiraatnya, segala macam. Kemudian kita iri dengannya. Tidak apa-apa itu, iri seperti itu, ya, tapi iri yang diiringi dengan apa? Kebaikan. Kita kemudian bersemangat untuk mempelajari Al-Quran itu, ya, pengen seperti dia. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iri yang seperti itu dapat kebaikan, pahala itu, ya. Tapi iri tetangga sebelah beli Avanza, ya, seri terbaru, Veloz, ya. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Iri, ya, iri kayak gini ini dosa, ya. Tidak ada kebaikan sedikit pun itu. Nah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun atahullahu malan. Kemudian yang kedua, kita iri kepada seseorang yang Allah karuniakan harta, rizki. Fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dia membelanjakan hartanya siang dan malam di jalan Allah. Kita iri. Wah, itu mantap. Orang rajin sedekah kita iri. Oh, kawan ini rajin betul sedekah. Itu. Iri. Iri yang diiringi dengan niat baik. Kemudian kita termotivasi, ingin bersedekah juga seperti dia. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi iri itu boleh di dalam dua hal ini, dan nggak boleh pada perkara-perkara yang lain, dosa, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
di dalam agama ini, ya, di dalam ibadah itu Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita agar kita melihat orang yang lebih hebat dari kita, orang yang lebih taat daripada kita. Itu di dalam masalah agama, di dalam masalah ibadah, kita mesti melihat orang yang lebih tinggi dari kita, yaitu orang yang lebih hebat ibadahnya, yang lebih taat daripada kita. Begitu Pak. Supaya apa? Supaya kita termotivasi, semangat kita. Ya, rajin dia ibadah, ya, rajin dia qiyamul lail, salat malam, tahajud. Kita pun ingin seperti dia. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau di dalam agama, di dalam ibadah ini Bapak Ibu, kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita, nah ini bahaya. Ya, sekali lagi, kalau di dalam agama, di dalam ibadah ini, kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita, artinya orang yang sholatnya lebih malas-malasan dari kita, jarang bangun malam, ya kan? Kita lihat orang ini, maka kita akan takabur, ujub dengan amal kita itu. Kita merasa bangga dengan amal kita. Itu yang timbul nanti itu Pak. Kalau di dalam ibadah kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita, ini sangat-sangat merugi sekali. Kenapa saya katakan sangat-sangat merugi? Kita merasa hebat, merasa bangga dengan amal kita yang sedikit. Karena kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah daripada kita, pemabuk, penjudi, penzina. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dalam hal ini Rasulullah merintahkan kepada kita agar kita melihat orang yang lebih tinggi daripada kita di dalam masalah ibadah. Artinya yang lebih taat, yang lebih soleh daripada kita, agar kita termotivasi. Adapun masalah keduniaan, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Itu masalah keduniaan. Allah perintahkan kepada kita, Rasulullah perintahkan kepada kita agar kita melihat orang yang lebih rendah, yaitu orang yang lebih susah daripada kita, orang yang lebih berhajat daripada kita. Untuk apa itu? Agar kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini penting ini. Jadi adapun kita iri hati di dalam dua perkara tadi dibolehkan. Nah, itu pahala, ada kebaikan. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya hadis yang datang daripada jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini datang daripada jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang Allah meridainya. Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, sesiapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka baginya hasanatun. Apa itu Bapak Ibu hasanatun? Falahu hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu sama dengan bi asyri amsalihah, 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Yasin, 2 huruf, 20 kebaikannya. Kalau yang ya tak tadi, yang terbata-bata Yasin, itu dapat berapa itu Bapak Ibu? 2 huruf, 40 dia dapat tuh. 40 dia dapat itu. Karena dia belajar sungguh-sungguh, tidak putus asa dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. La aqulu, aku tidak berkata, kata Rasulullah, alif lam mim harfun, itu satu huruf. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, kata Rasulullah. Ya. Walakin, tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim 30 kebaikan, satu huruf 10 kebaikan. Hanya nanti jangan pula Bapak baca alif lam mim sadaqallahul azim, Yasin sadaqallahul azim. Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi saya dah belajar nih Ustaz, satu huruf 10 kebaikan. Ini orang kalau dah dapat ilmunya kadang-kadang aneh-aneh juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang datang daripada jalur Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala. Ya, ini berarti hadis qudsi. Yaqulur Rabbu,
ya, telah berkatalah Rabb Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan yang maha tinggi. Allah berkata, apa kata Allah? Man syaghalahul Qur'an, sesiapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an, wa zikri, dan berzikir kepadaku, an mas'alati, sehingga dia tidak sempat berdoa kepadaku, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, maka aku akan berikan sesuatu yang terlebih afdal untuknya daripada orang yang berdoa kepadaku. Bapak Ibu, sibuk baca Quran, sibuk berzikir, tak sempat berdoa minta sama Allah, ya Allah rizki, ya Allah jodoh, apa segala macam. Tak sempat dia minta rezeki, tak sempat minta jodoh, tak sempat minta ke dunianya, karena sibuk baca Quran, sibuk dan berzikir. Maka Allah katakan, aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih afdal daripada orang yang berdoa meminta kepadaku. Qurannya Bapak Ibu, sibukkanlah diri kita dengan Qurannya Bapak Ibu. Ya Allah, dalam satu hari ini mana banyak kira-kira Bapak Ibu buka HP apa buka Qurannya Bapak Ibu, ya. Cobalah kita muhasabah, ya, hisap diri kita nih, ya, dalam satu hari ini dari pagi tuh sampai malamnya, ya, berapa kali kita sentuh Quran tuh, layar HP berapa kali kita sentuh, coba hitung itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sibukkanlah diri kita dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, wa fadlul kalamillahi subhanahu wa ta'ala, sambungan hadis kursi tadi, ya, wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi, dan keutamaan firman perkataan Allah Subhanahu wa taala itu di atas sekalian ucapan-ucapan makhluknya, itu seperti keutamaan Allah taala di atas sekalian para makhluknya, ya. Kemudian wa'ani Ibni Abbas, hadis yang datang daripada jalur Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yang Allah meridai keduanya. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzina laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi, sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam tubuhnya, yaitu hatinya, ini yang saya sampaikan tadi, sesuatu atau sedikit hafalan dari Al-Quran, maka hatinya itu seperti rumah yang angker, rumah kosong, rumah yang ditinggal pergi, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, penuh dengan kegelisahan, ketakutan, ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit hafalan itu, ya, mesti ada di dalam hati kita itu. Jangan biarkan hati kita ini kosong tanpa ada hafalan sedikit pun dari surah-surah Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kemudian selanjutnya, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang daripada jalur Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran itu, iqra, bacalah Quran itu, wartaqi, dan naiklah tingkat demi tingkat di dalam surga itu, kata Allah. Wartaqi, warattil, dan tartilkanlah Quran itu, bacalah Quran itu, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya, mentartilkannya semasa di dunia. Fa inna manzilatak, sesungguhnya tempatmu, yaitu di tingkatan surga itu Bapak Ibu, inda akhiri ayatin taqra'uha, yaitu di posisi ayat yang terakhir yang kamu telah membacanya. Disitulah tingkat Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disitulah tingkat surga itu, kata. Nah, ini Bapak Ibu. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai. Wa an Muaz bin Anas, dan dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, yang Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man qara'al Qur'an wa amila biha, sesiapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, ya, maka ulbisa waliduhu tajan yaumal qiyamah, maka orang tuanya akan dipakaikan nanti di hari kiamat itu sebuah mahkota, ya, tajan, sebuah mahkota di hari kiamat.
Dau'uhu ahsanu min dau'is syams fi buyutid dunya. Sinar mahkota itu, cahayanya itu lebih terang dibandingkan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, kata Rasulullah SAW. Nah, itu ya. Kalau anak-anak kita ini hafizah, ya penghafal Quran, nanti orang tuanya kelak insyaallah ulbisa, artinya akan dipakaikan. Nah, siapa yang memakaikan? Allah yang memakaikan. Ya, dipakaikan untuk orang tuanya itu tajan. Nah, itu Bapak Ibu, ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Sebuah mahkota. Maka kita lihat itu kan waktu wisuda anak-anak penghafal Quran itu kan dipakaikan kepada orang tuanya, ya, seperti mahkota seperti itu Bapak Ibu. Itu dari hadis itu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua anak-anak yang mencintai Al-Qur'an. Ya, anak-anak yang cinta dan menjadi penghafal Al-Quran itu. Ya, ini Bapak Ibu mestinya dari dini ya, dari sekarang kita terapkan itu Bapak Ibu, dari kecil-kecilnya ini ya kita buat dia bagaimana dia cinta dengan Al-Quran itu. Jangan sekedar kita suruh, tetapi buat macam mana dia itu cinta terhadap Al-Quran itu. Ya, ajarkan dia ya. Setidaknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini ya dari kecil kita mulai menyuruh dia memperbanyak hafalan-hafalan surah-surah pendek. Itu penting, surah-surah pendek seperti Al-Muluk, ya, Sajadah, Ar-Rahman, surah-surah penting lah ya. Kalau sudah hafal sama dia itu insyaallah ya untuk selanjutnya mudah dia menghafal itu. Quran ini tidak masalah Bapak Ibu, kita hafal dari belakang ke depan pun tidak masalah, dari depan ke belakang pun tidak masalah, dari belakang ini pun boleh, dimulai dari surah-surah pendek pun tidak masalah, untuk melatih dulu, melatih memori dari surah-surah pendek pun tidak masalah ya. Jadi nggak mesti menghafal dari awal ini ya, dari Al-Baqarah itu ya, dari belakang pun tidak masalah, untuk melatih memori dulu. Kalau sudah terbiasa mudah hafal baru dimulai dari pertama itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis yang datang daripada Ad-Darimi, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Iqra'ul Qur'an. Rasulullah SAW mengatakan, bacalah Al-Quran, fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab, menyiksa yang mana di dalam hati seseorang itu terdapat padanya Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hati yang ada hafalan Al-Quran, ya, maka insyaallah itu Allah katakan Nabi katakan la yu'adzib, Allah tidak akan mengazab, menyiksa orang-orang yang di dalam hatinya itu menjaga Al-Qur'an, ada hafalan Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'dabatullah, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah apa bahasanya ma'dabah itu ma'dubah itu sebagai jamuan Allah. Quran itu adalah jamuan Allah taala. Maka siapa saja yang telah masuk ke dalam jamuan Allah Ta'ala, maka dia adalah orang-orang yang aman dari siksa azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk lagi ke Al-Babus Sani fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima, yaitu tentang keunggulan membaca Al-Quran dan pembaca Al-Quran. Ini masih masuk di dalam pembahasan keutamaan juga masih ini ya, bab yang kedua ini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, maka Al-Quran ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit tambahan dari saya, hendaknya kita ambil lewat guru-guru yang bersanad, ya, yang sampai sanadnya bacaan Al-Qurannya itu kepada Rasulullah SAW. Ini tambahan dari saya, ya, sebaik-baiknya. Ya, belajarlah dengan guru-guru yang bersanad bacaan Al-Qurannya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Jangan kita merasa puas dengan mendengar di YouTube, belajar di YouTube. Ya, cari guru bertalaki, bermusafahah, berhadap-hadapan dengan guru. Ya, tentunya guru-guru yang sanad bacaannya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Ya.
Kembali saya ingin membahas sedikit tentang hadis yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, tentang orang-orang yang mahir membaca Al-Quran itu. Ini tambahan sedikit dari saya. Tentang orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Siapa di antara sahabat orang-orang yang mahir membaca Al-Quran? Salah satunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini salah satu sahabat yang ahli, mahir di dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkata kepada Ubay, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay. Rasulullah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ya. Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar aku membacakan untukmu lam yakunil ladzina kafaru. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Qala Ubay pun berkata, wasammani, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Qala na'am, ya, Allah menyebut namamu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fabaka Ubay bin Ka'ab, maka menangislah Ubay bin Ka'ab. Aku diperintahkan Allah, kata Rasulullah, untuk membacakan lam yakunil ladzina kafaru untukmu. Apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Kata Ubay. Iya, kata Rasulullah. Menangis Ubay bin Ka'ab. Itu keutamaan sahabat yang mahir di dalam Al-Quran. Itu salah satu sahabat Bapak Ibu yang mahir di dalam ilmu Al-Quran, yang mereka selalu duduk bersama Rasulullah meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran. Nah ini Rasulullah perintahkan 4 orang tuh Bapak Ibu, agar kita belajar Al-Quran ini lewat jalur 4 orang ini. Jadi carilah guru-guru yang Qurannya itu bersanad sampai kepada 4 orang ini. Rasulullah katakan, khudul Quran min arba'ah. Belajarlah Al-Quran itu yang jalurnya sampai ke orang 4 ini, ke sahabat yang 4 ini. Ini. Siapa dia? Mini bin Mas'ud, ke Ibnu Mas'ud, jalur ke Ibnu Mas'ud. Carilah guru-guru kita yang jalur sanad bacaan Qurannya itu sampai kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua, wa Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Carilah guru-guru kita yang sanad Qurannya, bacaan Qurannya sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Jalur sanadnya itu sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian siapa lagi? Wa Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Cari guru-guru yang sanad bacaan Quran itu sampai kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian Wasalim maula Abi Huzaifah. Kemudian carilah guru-guru yang sanad keilmuan Al-Qur'annya itu, bacaan Qur'annya itu sampai kepada Salim maula Abi Huzaifah. 4 orang ini kata Rasulullah SAW. Kami keempat-empatnya ini ada nih Bapak Ibu. Ya. Keempat-empatnya ada ini. Jadi habis daripada mereka ini, mereka dari Rasulullah SAW. Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak Ibu. Itu termaktub semua, tertulis semua itu. Mau qiraat Asim, riwayat Syu'bah dan Hafs, mau qiraatnya si Imam Nafi', riwayat Qalun dan Waras, semua setiap qiraat 10 qiraat itu tersambung kepada mereka yang 4 ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lewat daripada guru kami, ya lewat jalur daripada guru kami, yaitu Syekh Haji Abdul Rauf Al-Khakmawi At-Tayawi, kemudian dari gurunya Syekh Ismail Ad-Dinlani Ahlul Quran, kemudian daripada gurunya yaitu Syekh Hasan Masyad Al-Mukri itu, Al-Makki. Sampai kepada 4 orang ini tadi, ya terus sampai kepada jalur 4 orang ini, sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Jibril alaihissalatu wassalam, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih, ya, bersanad nih Bapak Ibu. Jadi tidak sembarangan nih baca Quran nih. Carilah guru yang bersanad itu. Itu kata orang cari guru bersanad itu Bapak Ibu. Jelas tertulis Bapak Ibu. Hadis pun sama. Bapak Ibu mau belajar hadis, itu cari guru yang memang betul-betul hadisnya itu bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Mau belajar apa lagi? Tafsir. Cari guru yang betul-betul tafsirnya itu bersanad kepada para alim ulama, sampai kepada Ibnu Abbas, itu ahli-ahli tafsir di kalangan sahabat tuh. Ibnu Abbas. Banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Belajar apa lagi? Tariqah, tarekat. Cari betul-betul guru yang bertarekat, sanad tarekatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu Bapak Ibu. Ya, tasawuf segala macam, setiap bidang keilmuan agama ini carilah guru yang betul-betul bersanad. InsyaAllah berkah ilmu yang kita ambil daripadanya itu, insyaAllah. Dah Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Amma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.